Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Prodi Matematika Sains Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar akan membawakan materi yang berjudul kalimat efektif atau kelengkapan dan kebernalan kalimat. Adapun dosen mata kuliah yaitu Dr. Andes Insinyur Abdul Aziz MPD MT. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Alfia Maharani dengan NIM 2101025000001 sebagai moderator dan pemateri kedua. Yang kedua, Asmaul Husna dengan NIM 2101025010006 sebagai pemateri pertama. Dan yang terakhir, Syahrul MS dengan NIM 2101025010009 sebagai pemateri terakhir. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang mengungkapkan pikiran atau gagasan yang disampaikan dengan padat, jelas, dan lengkap agar mudah dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Dalam penyusunan kalimatnya, kalimat efektif memiliki 4 prinsip. Yang pertama yaitu sesuai EYD. Maksudnya adalah kalimat efektif memakai ejaan maupun tanda baca yang benar yang tentu sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Selanjutnya yaitu sistematis, mempunyai susunan subjek dan predikat, kemudian ditambahkan objek, pelengkap sampai keterangan. Yang ketiga yaitu hemat kata. Kalimat tidak menghamburkan banyak kata dan tidak bertele-tele. Yang terakhir yaitu tidak ambigu, yaitu menghindari pembaca dari multitafsir. Selanjutnya unsur-unsur kalimat. Yang pertama ada subjek. Subjek adalah pelaku atau orang yang melakukan kegiatan tertentu berupa benda, seperti nama orang, binatang, dan tumbuhan. Yang kedua yaitu predikat. Predikat adalah sesuatu yang menyatakan kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Selanjutnya ada yang namanya objek, yaitu sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Selanjutnya ada keterangan, menjelaskan bagaimana, di mana, atau kapan, atau keterangan ini lebih jelasnya berupa keterangan tempat, waktu, dan suasana. Yang terakhir ada pelengkap. Pelengkap ini bersifat opsional, fungsinya sama seperti objek. Bedanya, pelengkap tidak dapat diubah menjadi subjek pada kalimat pasif. Jadi pelengkap dalam suatu kalimat ini boleh ada, boleh juga tidak ada. Kelengkapan kalimat. Kelengkapan unsur sebuah kalimat sangat menentukan kejelasan kalimat tersebut. Kalimat yang efektif harus tersusun sesuai dengan kaidah yang berlaku. Dari segi kaidah, tata bahasa, sekurang-kurangnya kalimat itu harus memiliki unsur subjek dan predikat. Tidak hanya itu, kalimat yang lengkap itu pun haruslah ditulis sesuai dengan tata aturan ejaan yang disempurnakan. Kata-kata yang membentuk kalimatnya haruslah dipilih secara tepat sehingga makna kalimat menjadi jelas. Terlihat dari segi unsur-unsur fungsionalnya, kalimat terdiri dari subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Di dalam sebuah kalimat, unsur tersebut tidak terlalu hadir secara bersamaan. Kemungkinan kalimat hanya terdiri atas S dan P, SP dan O, SP dan PEL, SP dan K atau SP, PEL. Kalimat efektif harus memiliki unsur kalimat yang lengkap. Kelengkapan unsur itu meliputi subjek, predikat, objek yang harus ada bila predikatnya kata kerja transif dan pelengkap bila predikatnya kata kerja intransif. Kalimat dikatakan lengkap apabila yang pertama, struktur kalimat lengkap dengan minimal terdapat 2 unsur utama yaitu subjek dan predikat. Contohnya, Andi sedang makan. Yang kedua, subjek selalu diletakkan di depan kalimat dan menghindari penggunaan preposisi di depan subjek. Contohnya yang pertama, bagi semua peserta acara diharapkan hadir tepat waktu. Ini adalah contoh yang salah. Kedua, semua peserta acara diharapkan hadir tepat waktu. Ini adalah contoh yang benar. Yang ketiga, sebaiknya tidak menggunakan konjungsi setelah menuliskan subjek. Contohnya yang pertama, Risa yang pergi meninggalkan Meli. Ini adalah contoh yang salah. Kedua, Risa yang meninggalkan Meli. Ini
Ini adalah contoh yang benar. Yang keempat, tidak ada subjek ganda sehingga subjek ditulis satu kali dalam satu kalimat. Contohnya yang pertama, Ika makan dengan lahap sehingga Ika merasa kenyang. Ini adalah contoh yang salah. Kedua, Ika makan dengan lahap sampai kenyang. Ini adalah contoh yang benar. Bernalaran kalimat. Kalimat efektif harus memenuhi kebernalaran, yakni hubungan yang masuk akal, logis, antara bagian yang hendak dihubungkan, atau penggunaan kata-kata yang maknanya sesuai dengan gagasan yang hendak disampaikan. Kalimat efektif harus memiliki makna yang jelas atau tidak ambigu, sehingga mudah untuk dipahami. Kalimat bernalar atau logis artinya kalimat yang sesuai dengan logika, benar menurut penalaran atau masuk akal. Sebuah kalimat yang sudah benar strukturnya, pemakaian tanda baca, kata dan frasa dapat menjadi salah karena maknanya yang tidak masuk akal atau lemah dari segi logika. Contoh, saya mengajar mata kuliah jurnalistik. Tidak logis karena yang diajar mata kuliah, bukan mahasiswa. Yang benar adalah saya mengajarkan mata kuliah jurnalistik. Contoh 2, waktu dan tempat kami persilahkan. Tidak logis karena waktu dan tempat dipersilahkan, bukan orang yang akan menyampaikan sambutan. Yang benar adalah kepada Bapak kami persilahkan. Sekian dan terima kasih. Baiklah, itulah penyampaian materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.